Hai teman-teman, kami dari SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, kelas 10 IPA 2, akan membantu kalian dalam belajar matematika. Kami dari kelompok 1 yang semuanya di dasar India, Tangerang, Bandung. Kali ini, kita akan membawakan materi tentang nilai mutlak. Yuk kita pelajari bersama-sama. Teman-teman tahu nggak sih pengertian konsep nilai mutlak itu? Konsep nilai mutlak adalah jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan dengan tidak memperhatikan arahnya. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X adalah jika nilai X positif lebih besar dari sama dengan 0 dan X negatif jika nilai X lebih kecil dari 0. Kami di sini mau ngasih tahu nih kalau semua angka di dalam tanda berikut hasilnya selalu bilangan positif. Berikut adalah sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak negatif X. Cara penyelesaiannya menjadi nilai mutlak X. Yang kedua, nilai mutlak X. Cara penyelesaiannya menjadi akar dari X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak X, cara penyelesaiannya menjadi nilai mutlak X kuadrat, hasilnya X kuadrat. Yang keempat, untuk sebarang X, Y, anggota bilangan Y, berlaku sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X min Y menjadi nilai mutlak Y min X. Yang kedua, nilai mutlak X kali Y menjadi nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X per Y menjadi nilai mutlak X per Y dengan Y tidak sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak X plus Y lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak X min nilai mutlak Y lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak X min Y. Berikut ini adalah contoh soalnya. Nilai mutlak X kita bagi menjadi 2, yaitu X plus 2 dan min X plus 2. Jika X plus 2 lebih besar dari sama dengan 0, maka X lebih besar dari sama dengan min 2. Dan jika X plus 2 lebih kecil dari 0, maka X lebih kecil dari min 2. Jika kita dapat menyimpulkan, sama, X sama dengan min 1. Dari mana sih dapatnya min 1? Karena nilai X yang lebih besar dari sama dengan min 2 adalah min 1. Maka nilai mutlak min 1 plus 2 sama dengan min 1 plus 2. Maka hasilnya sama dengan 1. Yang kedua, X sama dengan min 3. Dari mana sih dapatnya min 3? Karena nilai X yang lebih kecil dari sama dengan min 2 itu adalah min 3. Maka nilai mutlak min 3 plus 2 sama dengan min dikali min 3 plus 2 sama dengan min dikali min 1.
maka hasilnya sama dengan 1. Berapa ya nilai mutlak 2x plus 3? Nilai mutlak 2x plus 3 kita bagi menjadi 2, yaitu 2x plus 3 dan min 2x plus 3. Jika 2x plus 3 lebih besar dari sama dengan 0, maka x lebih besar dari sama dengan min 3 per 2. Dan jika 2x plus 3 lebih kecil dari 0, maka x lebih kecil dari min 3 per 2. Jadi, kita dapat menyimpulkan. Pertama, x sama dengan 7. Dari mana sih dapatnya min 7? Karena nilai x yang lebih besar dari sama dengan min 3 itu adalah 7. Maka nilai mutlak 2 dikali 7 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 7 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 17. Yang kedua, x sama dengan min 6. Dari mana sih dapatnya min 6? Karena nilai x yang lebih besar dari sama dengan min 6 itu adalah 6, min 6. Maka nilai mutlak 2 dikali min 6 ditambah 3 sama dengan min dikali 2 dikali min 6 ditambah 3 sama dengan min dikali min 9. Jadi hasilnya adalah 9. Mari kita pelajari materi persamaan nilai mutlak. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud persamaan nilai mutlak itu? Terus, apa sih bedanya dengan konsep nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabel berada dalam tanda nilai mutlak. Kira-kira ada nggak sih bentuk-bentuknya? Yang pertama adalah nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Yang kedua, 2 nilai mutlak x min 6 sama dengan 0. Yang ketiga adalah nilai mutlak x min 2 sama dengan nilai mutlak 3 min x. Yang keempat, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan min 4x plus 3. Yang kelima, nilai mutlak x min 1 kuadrat dikurang nilai mutlak x min 1 dikurang 6 sama dengan 0. Di sini saya akan memberikan contoh soal yang pertama adalah nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Kira-kira bagaimana menyelesaikan soal seperti itu ya? Mari kita telaah bersama-sama. Berikut adalah penyelesaiannya. Nilai mutlak 2x plus 1 kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah 2x min 1 sama dengan 7. Lalu nilai x kita taruh di sebelah kiri dan yang x di sebelah kanan. Menjadi 2x sama dengan 7 plus 1. Dari mana sih hasil 1? Karena nilai min berpindah ruas. 2x sama dengan 8. Dari mana sih hasil 8? Dari 7 plus 1, hasilnya 8. Lalu pindah ruas lagi menjadi x sama dengan 4. Lalu kita masukkan ke materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu bahwa 2x min 1 lebih besar dari sama dengan 0. Lalu yang bukan x di sebelah kanan dan yang x di sebelah kiri.
menjadi 2x lebih besar dari sama dengan 1. Lalu menjadi x lebih besar dari sama dengan 1 per 2. Lalu bagian yang kedua, itu min dikali 2x min 1 sama dengan 7. Lalu nilai min sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi 2x min 1 sama dengan min 7. Lalu menjadi 2x min 7 plus 1. 2x sama dengan min 7 plus 1 itu hasilnya min 6. Lalu x sama dengan min 3. Min 3 itu dari min 6 dibagi 2. Lalu, kita masukkan lagi ke materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu bahwa 2x min 1 lebih kecil dari 0, 2x lebih kecil dari 1, lalu menjadi x lebih kecil 1 per 2. Maka, kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya min 3 dan 4. Selain cara di atas, ada cara lain loh untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu dengan cara kuadrat. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Nilai mutlak 2x min 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 49. Menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 min 49 sama dengan 0. Menjadi 4x kuadrat min 4x min 48 sama dengan 0. Menjadi x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Kenapa sih hasilnya jadi seperti itu? Karena nilai 4x kuadrat min 4x min 48 sama dengan 0 kita bagi menjadi 4. Nah, setelah itu kita faktorkan kedua ruas menjadi x min 4 dan x plus 3 sama dengan 0. X yang pertama sama dengan 4, dan X yang kedua sama dengan min 3. Maka dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya sama dengan min 3 dan 4. Teman-teman, jika ingin menulis himpunan penyelesaian, lebih baik dari angka yang terkecil hingga yang terbesar. Saya akan memberikan contoh soal yang kedua, yaitu nilai mutlak X plus 5 sama dengan min 6. Kira-kira bagaimana menyelesaikan soal seperti itu ya? Soal tersebut tidak mempunyai jawaban, karena semua angka yang berada di dalam tanda nilai mutlak, hasilnya harus bilangan positif. Selain itu, tidak dinamakan nilai atau harga yang mutlak. Saya akan memberikan contoh soal yang ketiga, yaitu nilai mutlak 2x min 1 kuadrat sama dengan nilai mutlak x min 3 kuadrat. Kira-kira bagaimana ya menyelesaikan soal seperti itu? Berikut adalah penyelesaiannya. Nilai mutlak 2x min 1 kuadrat sama dengan nilai mutlak x plus 3 kuadrat menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. 4x kuadrat min x kuadrat min 4x min 6x plus 1 min 9 sama dengan 0. Menjadi 3x min 10x min 8 sama dengan 0.
Kalian tahu kan kenapa itu menjadi 3x kuadrat min 10x min 8? Karena nilai yang di atas yaitu 4x kuadrat min x kuadrat min 4x min 6x plus 1 min 9 sama dengan 0 dijumlahkan dan dikurangkan menjadi 3x kuadrat min 10x min 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi 3x plus 2 dan x min 4 sama dengan 0. Lalu, yang pertama itu menjadi 3x sama dengan min 2. Lalu, pindah ruas menjadi x sama dengan min 2 per 3. Dan yang kedua itu x sama dengan 4. Kenapa ya nggak min 4? Karena sudah berpindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Maka kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya min 2 per 3 dan 4. Cukup sekian untuk persamaan nilai mutlak ya teman-teman. Materi selanjutnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan nilai mutlak? Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya di dalam tanda mutlak. Di sini saya akan memberikan contoh soal yang pertama adalah nilai mutlak x min 2 lebih kecil dari sama dengan 3. Kira-kira bagaimana menyelesaikan soal seperti itu ya? Berikut ini adalah penyelesaiannya. Nilai mutlak x min 2 lebih kecil dari sama dengan 3. Min 3 lebih kecil dari sama dengan x min 2. Lebih kecil dari sama dengan 3. Min 3 plus 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari sama dengan 3 plus 2. Kenapa sih jadi plus 2? Karena plus 2-nya itu pindah ruas ke kiri dan ke kanan. Dari yang negatif jadi positif. Oleh karena itu, didapatkan min 1 lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan 5. Maka, kita dapat simpulkan himpunan penyelesaiannya menjadi x lebih besar dari sama dengan min 1 dan x lebih kecil dari sama dengan 5. Ini adalah garis bilangannya. Jika arah ke sebelah kanan, maka hasilnya positif. Dan begitu pula sebaliknya, jika arah ke sebelah kiri, maka hasilnya negatif. Selain cara di atas, ada cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu dengan cara kuadrat. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Nilai mutlak x min 2 kuadrat lebih kecil dari 3 kuadrat. Menjadi x kuadrat min 4x plus 4 lebih kecil dari sama dengan 9. Menjadi x kuadrat min 4x plus 4 min 9 lebih kecil dari sama dengan 0. X kuadrat min 4x min 5 lebih kecil dari sama dengan 0. Menjadi x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Mengapa sih nilai lebih kecil dari sama dengan 0-nya diganti menjadi sama dengan 0? Karena di dalam pertidaksamaan nilai mutlak itu, untuk menentukan hasilnya, tandanya itu tidak boleh lebih kecil dari sama dengan ataupun lebih besar dari sama dengan, tetapi melainkan harus berubah tandanya menjadi sama dengan. Untuk mendapatkan hasilnya, kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Jadi x plus 1 dan x min 5 sama dengan 0.
Yang pertama, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5. Maka, kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari sama dengan min 1 dan X lebih kecil dari sama dengan 5. Berikut adalah garis bilangannya. Saya akan memberikan contoh soal yang kedua, yaitu nilai mutlak X min 5 kuadrat lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak 1 min 9 X kuadrat. Kira-kira bagaimana sih menyelesaikan soal seperti itu ya? Berikut adalah penyelesaiannya. Nilai mutlak X plus 5 kuadrat lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak 1 min 9X kuadrat. Menjadi X kuadrat plus 10X plus 25 lebih kecil dari sama dengan 81X kuadrat min 18X plus 1. Menjadi X kuadrat min 81X kuadrat plus 10X plus 18X plus 25 min 1 lebih kecil dari 0. Menjadi min 80x kuadrat plus 28x plus 24 lebih kecil dari sama dengan 0. Lalu, kita bagi dengan min supaya hasil x kuadratnya plus menjadi 80x kuadrat min 28x min 24 lebih besar dari sama dengan 0. Menjadi 80x kuadrat min 28x min 24 sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan 4 menjadi 20x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi 5x plus 2 dan 4x min 3 sama dengan 0. Yang pertama, ada 5x sama dengan min 2, lalu pindah ruas menjadi x sama dengan min 2 per 5. Yang kedua, 4x sama dengan 3, lalu pindah ruas x sama dengan 3 per 4. Maka, himpunan penyelesaiannya, x lebih kecil dari sama dengan min 2 per 5, dan x lebih kecil dari 3 per 4. Berikut adalah garis bilangannya. Saya akan memberikan contoh soal yang ketiga, yaitu nilai mutlak x min 2x kuadrat lebih kecil dari 4 kuadrat. Kira-kira bagaimana ya menyelesaikan soal seperti itu? Berikut ini adalah penyelesaiannya. Nilai mutlak 3 min 2x kuadrat lebih kecil 4 kuadrat. 4x kuadrat min 12x plus 9 lebih kecil dari 16. Menjadi 4x kuadrat min 12x plus 9 min 16 lebih kecil dari 0. 4x kuadrat min 12x min 7 lebih kecil dari 0. 4x kuadrat min 12x min 7 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan menjadi 2x plus 1 dan 2x min 7 sama dengan 0. Yang pertama, 2x sama dengan min 1, maka x yang pertama sama dengan min setengah. Yang kedua adalah 2x sama dengan 7, maka x yang kedua sama dengan 7 per 2. Maka kita dapat simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari sama dengan setengah dan x lebih kecil dari 7 per 2. Berikut ini adalah garis bilangannya. Cukup sekian untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih untuk kalian yang telah melihat video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Salam Mbak. sukses. Salam, bye-bye.